Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan belajar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang didapatkan semoga bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian, saya minta untuk anak-anak di sini silakan berdiri terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Oke, silakan berdiri. Oke, semuanya sudah berdiri. Silakan cek kanan kiri dan bagian bawah kalian apakah ada sampah atau tidak. Oke, jika ada sampah silakan dibersihkan. Oke, itu di bagian depan Mas Kulil itu ada sampah. Silakan Mas Kulil bisa dibersihkan ya. Oke, yang lain jika di bagian lagi juga ada sampah silakan dibersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Oke, jika sudah, silakan kembali ke tempat masing-masing masih berdiri. Silakan rapikan bagian baju kalian jika belum rapi. Silakan bajunya dimasukkan. Oke, nah seperti itu bisa terlihat lebih ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, sebelum mulai pelajaran kita akan relaksasi terlebih dahulu. Saya akan memutarkan sebuah backsound agar pikiran kita lebih relaks lagi sehingga dapat lebih baik dalam menerima pelajaran. Oke, silahkan sambil memejamkan mata, relaks dan mendengarkan suara musik. Tarik nafas yang dalam, tahan, bentar, keluarkan. Ulangi lagi, tarik nafas yang dalam, tahan, lalu keluarkan. Oke, saya rasa cukup. Oke, silahkan anak-anak sekalian bisa duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengelasan. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita telah membahas tentang apa itu pengelasan, bagaimana proses pengelasan, kemudian alat-alat yang digunakan dalam pengelasan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar 3 pokok materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah posisi pengelasan, yang kedua adalah mengatur sudut elektroda dalam pengelasan downhand, kemudian yang ketiga adalah mengatur mesin las dalam proses pengelasan. Nah, ada 3 pokok. Silakan anak-anak sekalian mencatat untuk kegiatan pada hari ini, kemudian dikumpulkan pada akhir pertemuan nanti. Paham? Siap, paham Pak. Oke. Nah, sebelumnya apakah di sini ada yang ditanyakan terkait materi yang sebelumnya disampaikan atau materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak ada? Tidak. Oke, nah saya akan gantian tanya pada anak-anak sekalian. Silakan nanti yang bisa menjawab angkat tangan dan sebut namanya. Nah, saya akan bertanya apakah perbedaan pengelasan dan pematerian? Ya, Mas Moga lagi. Silakan, Mas Moga menjawab apa perbedaan pengelasan dan pematerian? Ya, bagus sekali Mas Moga jawabannya. Artinya di sini Mas Moga masih menangkap apa yang disampaikan pada minggu lalu dan belajar dari apa yang telah saya sampaikan pada minggu lalu. Nah, ini perlu dicontoh untuk yang teman-teman lain. Intinya tetaplah belajar dan saya akan memberikan reward kepada Mas Moga ini. Nanti ada ujian tertulis, Mas Moga tidak usah mengikuti ujian ini. Nah, ini menjadi semangat buat teman-teman yang lain untuk lebih aktif lagi pada pelajaran pada hari ini. Oke. Kita langsung akan ke materi pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai posisi pengelasan.
kira-kira posisi pengelasan itu apa saja? Di sini posisi pengelasan dibedakan menjadi dua pengkodean, yaitu yang pertama adalah kode F dan G. Kode F mengartikan itu village. Village, dan kode G itu roof. Nah, village ini mengartikan bahwa biasanya pada sambungan plat T, sambungan pemasangan plat T, dan groove adalah sambungan butt joint. Bisa dipahami dalam sini ya, village itu adalah sambungan sudut dan groove itu sambungan butt joint. Seperti ini. Nah, ini akan posisi pengelasan ini dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu pengelasan plat, kemudian pipa, kemudian yang ketiga ada plat dan pipa. Ada tiga: pengelasan plat, pengelasan pipa, dan pengelasan plat plus pipa. Nah, posisi pengelasan ini tergantung pada ini tadi, pengkodean itu. Selain kode F dan G, kita juga ada kode angka. Kode angka itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Angka 1 itu menunjukkan posisi pengelasan horizontal, bawah tangan. Kemudian angka 2 itu horizontal di depan operator. Kemudian angka 3 itu vertikal, artinya dari bawah ke atas. Kemudian angka 4 itu overhead, atas kepala. Kemudian angka 5 dan 6 ini digunakan pada pengelasan pipa. Untuk pengelasan plat, ini masuk pada fillet. Ini ada 1F, 2F, 3F, 4F. Ini plat. Kemudian ada 1G, 2G, 3G, 4G. Ini untuk plat. 1F artinya posisi pengelasan bawah tangan. F sambungan sudut, fillet. Sementara 1G artinya posisi pengelasan bawah tangan, sambungan sudut. Bisa dipahami ya di sini anak-anak? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini sampai ke posisi 4, artinya posisi overhead. Kemudian pengelasan pipa ini masuk pada groove. 1G, 2G, 3G. Kemudian tidak ada 4G untuk pengelasan pipa. Langsung ke 5G dan 6G. Seperti itu. Kenapa tidak ada angka 4 atau 4G? Karena sudah mewakili ke 5G. 1G pipa, artinya sambungan pipa itu dilas pada posisi bawah tangan. Pipa dapat diputar. 2G horizontal, pipa dapat diputar. Kemudian 3G posisi ke atas, vertikal. Kemudian 5G. 5G itu pipa tidak dapat diputar. Ini posisi 5G. Artinya operator harus memutar pengelasan itu. Kemudian yang 6G posisi pipa 45 derajat, miring 45 derajat dan tidak dapat diputar. Sehingga si operator harus malas muter mengelilingi pipa itu. Ini lebih berat, yang paling berat dari 6G. Bisa dipahami di sini apakah ada yang ditanyakan? Bisa, Pak. Oke, bisa kita lanjut lagi untuk pengelasan plat dan pipa. Ini akan masuk pengkodean ke
fillets karena sambungan plat plus pipa itu akan berbentuk seperti ini. Benar ya? Ini. Nah, plat dan pipa itu ada 1F, 2F, 2FR, 3F, 4F. Nah, yang membedakan di sini ada 2FR. FR itu apa? Ini adalah posisi pengelasan fillets. 2 artinya horizontal. R itu menunjukkan rotate. Artinya pipa itu dapat diputar. Kalau yang ini tidak dapat diputar. Jadi posisi yang 2F ini artinya posisi fix. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Ini untuk posisi pengelasan. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi seberapa besar sudut yang digunakan dalam posisi pengelasan bawah tangan. Nah, untuk posisi pengelasan bawah tangan, sudut yang digunakan, misal ini adalah benda kerja, ini adalah elektroda. Besar sudutnya adalah 70 sampai 80 derajat. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian lanjut lagi untuk mengatur mesin las. Pengaturan mesin las yang pertama adalah kita siapkan mesin las terlebih dahulu, lalu pastikan mesin las berfungsi dengan baik. Cek kabel massa dan kabel elektroda. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana mengatur ampere atau arus yang digunakan dalam melas. Caranya adalah rumusnya ampere sama dengan 45 dikali diameter elektroda yang digunakan. Ini adalah rumusnya. Misal kita menggunakan elektroda dengan diameter inti itu 1,2, artinya 45 kali 1,2. Ini hasilnya nanti adalah ampere yang digunakan pada proses pengelasan. Ini adalah rumus empirisnya, tidak menjadi patokan, tapi ini adalah sebagai pendekatan saja. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Untuk penyalaan awal adalah dengan menempelkan ujung elektroda dengan benda kerja, sehingga di sini akan timbul busur, sehingga elektroda itu akan nyala. Seperti itu. Oke, dari apa yang saya sampaikan di sini, materi di sini apa yang disampaikan atau ditanyakan dari anak-anak sekalian? Belum, Pak. Belum? Belum. Mudeng atau umbung? Insya Allah mudeng. Mudeng ya? Ya. Oke, mudeng. Oke, untuk mengetes anak-anak sekalian apakah sudah mudeng atau belum, maka saya akan melaksanakan ujian. Saya sudah siapkan soal. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan anak-anak sekalian jawab langsung pada lembar jawabnya di sini ya. Iya, Pak. Oke, saya bagikan. Ini silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Oke, sambil menunggu dibagikan. Oke, sudah dibagikan semua? Sudah, Pak. Oke, sudah dibagikan. Pengerjaan akan dimulai pada detik ini. Oke, silahkan dikerjakan mandiri sendiri-sendiri. Oke. Oke, di situ ada Mas Huda, silahkan dikerjakan sendiri ya Mas Huda, jangan mencontek temannya. Yang di belakang juga jangan rame, silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. 10 soal pilihan ganda itu sebentar, 5 menit saja selesai. Nggak sampai 5 menit mungkin sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Oh, Muniratul? Ya, ada nggak? Mas Ulil sudah selesai?
Belum Pak. Belum. Oke. Mas Rizwan Belum. sudah selesai? Belum. Oke. Ada yang sudah selesai nih ya, Mas siapa? Yahril. Oke, Mas Rizwan sudah selesai. Oke, silakan dikumpulkan. Setelah itu saya akan menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Kita telah belajar mengenai posisi-posisi pemanasan, apa itu village, apa itu groove, kemudian arti pemadaman pada posisi pemanasan. Yang kedua adalah besar sudut yang digunakan pada pemanasan horizontal atau bawah, mohon maaf maksudnya bawah tangan atau angka dalam pengkocokan itu masuk pada angka 1. Kemudian rumus empiris dan cara mengatur mesin las. Nah, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, untuk rencana pembelajaran ke depan kita akan belajar mengenai lanjutan dari posisi-posisi pengelasan ini. Termasuk pada kita akan praktek langsung di lapangan bagaimana kita menunjukkan posisi-posisi pengelasan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah. Sudah selesai, silakan bisa kembalikan ke saya jawabannya. Oke, yang akan saya nilai kegiatan pengetahuan kalian pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak terkait materi? Tidak Pak. Tidak? Tidak. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk kegiatan belajar pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.